Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman tayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, di dekat Allah takdiran kami kita semua bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, di masjid yang penuh barak ini. Semoga tidak keluar dari masjid ini, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ini kita ambil tema Fadilah Ramadan. Diterangkan dalam himpunan Fadilah Amal ini an Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam احضر المنبر فحضرنا فلمر تقى درجة قال آمين فلما ارتعه الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبرائيل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رأيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رأيت الثالثة قال بعد من أدرك أبيه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendekatlah kalian ke mimbar. Kami pun mendekat. Ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau berkata, amin. Lalu ketika menaiki tangga kedua juga berkata amin. Dan ketika menaiki tangga ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun berkata amin. Maka ketika turun kami berkata, ya Rasulullah, sungguh hari ini kami telah mendengar dari engkau sesuatu yang belum pernah kami dengar. Beliau bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku lalu berkata, celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berkata, amin. Lalu ketika aku menaiki tangga kedua, malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang mendengar namamu disebut tetapi dia tidak bersolawat ke atasmu.
Maka aku berkata, amin. Ketika aku menaiki tangga ketiga, Jibril berkata lagi, celakalah orang yang mampu menjumpai kedua ibu bapaknya yang telah tua atau salah satu dari keduanya masih hidup, tetapi mereka tidak dapat memasukkannya, tetapi dia tidak dapat masuk ke surga. Aku berkata, amin. Dari kisah ini ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah orang yang menghabiskan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan Allah. Tetapi ia tidak mendapatkan ampunannya, ia menghabiskan hari-harinya dengan perbuatan dosa dan kelalaian, sehingga ia tidak memperoleh maghfirah, ampunan dari Allah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan curahan rahmat Allah seperti hujan, tapi jika waktu dalam bulan Ramadan dihabiskan dengan perbuatan buruk, maka dapat menyebabkan kita terhalang dari rahmat Allah. Jika tidak memperoleh maghfirah Allah pada bulan ini, pada bulan Ramadan, lalu kapan lagi kita akan mendapatkannya? Yang pertama. Yang kedua, orang yang kedua yang mendapatkan doa keburukan dari malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah ialah orang yang apabila mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, tetapi dia tidak menjawab. Contoh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita wajib menjawab Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala ali. Beliau berkata, banyak hadis yang meriwayatkan hal ini, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa bersolawat ketika mendengar nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut adalah wajib. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan tentang ancaman atas kelalaian ini. Sebagian hadis menyebutkan bahwa orang-orang yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang kikir dan celaka, juga sebagai orang kehilangan jalan menuju surga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang ketiga adalah orang yang dalam hidupnya di waktu Ramadan dia masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu dari mereka. Di antara keduanya dengan baik ketika mereka telah tua sehingga ia tidak mendapatkan surganya Allah. Jadi ini diaminkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di antara orang yang masih menjumpai bulan Ramadan tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya atau satu di antara mereka, dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, 3 hal ini mari kita berusaha untuk mengamalkannya. Jadi yang pertama adalah orang yang menghabiskan hidup di bulan Ramadan, usahakan kita berbuat baik, berbuat kebaikan terus menerus sampai ketemu di bulan berikutnya, di bulan berikutnya. Yang kedua adalah orang yang hidup di bulan Ramadan, menjumpai bulan Ramadan, dia mendengar nama Rasulullah tapi dia tidak menjawab. Yang ketiga adalah orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada ketiga hal ini adalah tidak mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.